Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang, jujur saja, sangat menyentuh. Ini adalah sebuah pengingat tentang pengorbanan dan cinta tanpa syarat yang mungkin akan mengubah cara kita memandang hubungan dengan orang terdekat kita. Nah, untuk memulainya, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Apa sih sebetulnya tolak ukur cinta seorang ibu? Mungkin jawabannya justru ada dalam pengorbanan-pengorbanan yang tak terhitung, yang seringkali nggak kita lihat. Oke, jadi cerita ini dimulai dari seorang perempuan muda yang dihadapkan pada situasi yang luar biasa sulit. Sendirian dan ya diasingkan oleh keluarganya sendiri. Kondisinya benar-benar terisolasi. Bayangkan, ditinggal oleh pasangannya, lalu keluarganya sendiri malah menuntut dia untuk aborsi. Karena menolak, dia diusir, dicap punya anak haram. Tapi di tengah semua keputusasaan itu, dia justru menemukan sebuah tujuan baru yang memberinya kekuatan. Dan inilah titik baliknya. Dia menamai putrinya Kasih. Nama itu bukan cuma sekedar nama ya, tapi sebuah sumpah, sebuah janji suci pada dirinya sendiri bahwa dia akan memberikan segalanya untuk anak itu. Dan sumpahnya itu, wah benar-benar dia pegang teguh. Selama puluhan tahun, dia hidup dalam pengorbanan yang nyaris tak terlihat. Sebuah cinta yang begitu total, sampai-sampai dia seolah menghapus kebutuhannya sendiri. Hidupnya itu benar-benar hanya untuk anaknya. Dia kerja berjam-jam di pabrik, malamnya masih lanjut menjahit, akhir pekan kerja lagi di restoran. Dia bahkan jadi vegetarian, bukan karena pilihan, tapi supaya anaknya bisa makan daging. Pakaiannya selalu baju bekas, tapi dia pastikan anaknya dapat yang terbaik. 4 jam, cuma itu waktu tidur maksimal yang bisa dia dapat. Dan itu pun sudah dianggap sebuah kemewahan. Seringnya jauh lebih sedikit dari itu. Benar-benar hidup tanpa istirahat. Bahkan kesehatannya sendiri pun dia korbankan. Ada satu momen demi menepati janji membelikan sepeda Natal untuk putrinya, dia nekat kerja saat demam tinggi di cuaca yang super dingin. Akibatnya, dia menderita rematik kronis seumur hidupnya. Nah, semua pengorbanan ibunya ini nggak sia-sia. Putrinya berhasil kuliah di kota lain. Tapi, justru disinilah ceritanya berbelok tajam, menjadi sangat memilukan. Ironis banget kan? Justru dunia baru yang ibunya bangun dengan darah dan keringat untuknya malah menjadi sumber rasa malu. Latar belakang ibunya yang sederhana dianggap sebagai aib yang bisa menghalangi status sosial barunya. Dan kenyataannya pahit sekali. Untuk mengamankan posisinya, sang putri nggak cuma menyembunyikan ibunya. Dia menghapusnya. Dia bilang ke semua orang, termasuk calon suaminya, bahwa orang tuanya sudah meninggal. Coba bayangin gimana hancurnya hati sang ibu. Di hari pernikahan anaknya, dia cuma bisa datang diem-diem, nonton dari sudut paling belakang gereja. Sejak saat itu, dia benar-benar dilarang untuk menghubungi putrinya lagi. Tapi cintanya itu begitu besar, sampai-sampai dia melakukan sesuatu yang, sulit dipercaya. Dia menyamar dengan nama palsu dan bekerja sebagai pembantu di rumah anaknya sendiri. Semua itu hanya demi satu hal, agar bisa melihat wajah anaknya dan sesekali menggendong cucunya. Waktu terus berjalan, dan tentu saja tubuhnya nggak kuat lagi untuk bekerja. Dia akhirnya dikirim ke panti jompo. Dan dari sinilah kita sampai di klimaks cerita yang paling menghancurkan hati. Di suatu malam yang dinginnya menusuk tulang, dia memutuskan untuk pergi, untuk terakhir kalinya. Dia punya satu keinginan, bertamu putrinya sekali lagi dan memberikan seluruh tabungan hidupnya sebagai hadiah Natal. Dan dinginnya itu bukan main-main loh, suhunya minus 17 derajat Celcius. Perjalanan itu adalah siksaan luar biasa bagi tubuhnya yang sudah rapuh. Tapi ternyata, dinginnya cuaca nggak ada apa-apanya dibanding dinginnya penolakan yang akan dia terima. Itulah kata-kata yang menyambutnya. Putrinya sendiri bahkan nggak mengenalinya. Dia mengira ibunya adalah seorang pembantu yang salah alamat. Permohonannya untuk masuk sebentar, untuk menghangatkan diri, diabaikan begitu saja. Dan begitu saja, pintu itu dibanting di depan wajahnya, mengusirnya kembali ke malam yang membekukan. Ia ditemukan meninggal sendirian di halte bus. Ironisnya, seorang tetangga yang menemukannya harus meminjam telepon putrinya untuk menelepon polisi. Baru saat itulah sang putri sadar, tragedi itu terjadi tepat di depan pintu rumahnya. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah yang luar biasa tragis ini? Ini bukan cuma sekedar cerita sedih. Ini adalah cermin.
cermin yang memaksa kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Pertanyaannya simpel, tapi coba jawab dengan jujur. Kapan terakhir kali kita telepon ibu? Mengajaknya makan? Atau sekedar bilang terima kasih? Mungkin sudah terlalu lama. Inilah inti pesannya. Hadiah mahal, bunga yang indah, semua itu nggak ada artinya dibandingkan satu hal. Waktu, kehadiran, dan perhatian kita. Itulah hal paling berharga yang bisa kita berikan. Dan kita tutup dengan kutipan yang merangkum semuanya. Berikan cinta kita selagi mereka masih ada. Karena bunga dan air mata penyesalan gak akan pernah bisa mereka lihat saat mereka sudah tiada.